Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du. Baik, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di tempat yang penuh berkah insyaallah taala dalam rangka untuk bertolabul ilmi. Seperti biasanya, insyaallah kita akan membahas tentang kitab Ushul Salasah, kitab yang terkait dengan pelajaran tauhid ya, untuk pemula, pelajaran tauhid dasar ya. Baik. Kemarin sudah kita bahas tentang masalah anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Contohnya apa kemarin yang doa itu sudah ya? Doa sudah, terus tawakal sudah, rojak sudah, khauf juga sudah. Nah, kemarin sudah kita bahas roghbah. Roghbah ini ya mirip dengan rojak sebenarnya, harapan. Cuman dia harapannya lebih ke buah daripada rojak. Outputnya dari rojak yaitu harapan, tapi dia adanya usaha untuk mengejar harapan tersebut. Lebih ke usahanya, ke aplikasinya, aplikasi dari harapan. Jadi nggak sekedar harapan saja, tapi tidak ada wujud usahanya. Nah, roghbah itu harapan tapi dengan usaha kuat untuk mengejar cita-cita tersebut. Itulah roghbah. Ya, kemarin sudah kita contohkan. Nah, seperti seseorang yang mengharap surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua kita mengharap ya agar kita Allah masukkan kita ke surga. Bahkan kita berdoa ya kan, Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Bahkan kita minta surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Ya. Dan kita tahu ya dan yakin akan kenikmatan yang ada di dalam surga yang sangat luar biasa. Sampai Nabi mengatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala yakhtur ala qalbil bashar. Kenikmatannya itu tidak ada pernah terbesit ya dalam pendengaran manusia. Ya, wala udhunun sami'at, tidak pernah terbayang ya dalam benak manusia, dalam penglihatan manusia, dalam pandangan manusia ya. Bahkan wala ainun ru'at, dan mata itu belum pernah melihatnya. Mata belum pernah melihatnya, belum pernah terbayang dalam telinga kita. Kemudian apalagi tadi wala yakhtur ala qalbil bashar, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Saking nikmatnya gitu lah maksudnya. Ya mungkin kalau kita dibayangkan makan anggur, ya dibayangkan makan anggur dunia, kita mungkin sudah merasakan ya paling begitu rasanya. Tapi mungkin anggurnya akhirat ini belum pernah terbayang enaknya kayak apa. Mungkin Allah hanya memberikan sebuah gambaran. Nanti ada anggur, ya kan, ada khamar, ada sungai, sungai yang dari air susu, dari madu. Fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dalam surga itu ada sungai-sungai atau mata air. Mata air itu yang terbuat dari susu, laban ya, susu. Kemudian ada dari khamar ya, yang sangat lezat, akan dari madu. Itu dikisahkan seperti itu. Nah mungkin bayangan seperti ini kan
dalam benak manusia itu sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi ternyata lebih dahsyat lagi nikmatnya di surga, ya kan? Kalau yang seperti gambaran seperti itu aja kita ngerasa luar biasa ya. Wah, ada sungai dari susu, kayak apa gitu ya? Ada sungai dari madu, ada sungai dari khamar yang lezat katanya, yang tidak pernah kita rasakan di dunia. Nah, tentu kita akan berusaha mengejarnya. Saya bisa nih, supaya saya akan bisa mendapatkan kenikmatan tersebut. Namun dari sisi lain, dia merasa bahwa saya amal itu kurang, ya kan? Dia nggak yakin saya bisa meraih surga dengan sedikit amal yang saya kerjakan atau bekal-bekal saya ini. Nah, dari situ tumbuh apa? Rohbah, harapan kuat, cita-cita kuat yang dia wujudkan dengan usaha. Dia lakukan amal ketaatan maksimal mungkin. Apa yang dia bisa kerjakan dari ketaatan amal soleh dia terus lakukan supaya bisa meraih apa tadi, cita-cita surga yang dia inginkan. Itu rohbah. Jadi buah daripada harapan roja. Lebih ke ininya ya, usaha untuk mengejar sebuah cita-cita. Ya begitulah. Sama kalau kita ingin sukses gitu ya, di dunia dia harus seperti itu. Harus berusaha keras ya, mencipta atau meraih impian kita. Ya mungkin orang harus capek-capek gitu ya. Nah itulah rohbah ya. Jadi sebenarnya mirip dengan roja, cuman dia lebih ke ini ya, wujud dari usahanya tadi, usaha untuk mengejar sebuah kebuahnya, buah output daripada roja. Paham ya? Itu rohbah. Sedikit kita meroja yang kemarin. Nah kata beliau juga warroja warrohbatu warrohbah. Kalau tadi kan rohbah pakai ro ghain ba, rohbah. Kalau ini yang kedua warrohbah pakai ha, ha ya, rohbah. Nah ini apa? Jadi lawannya ya. Yang saya bacakan di sini. Lawannya rohbah, yaitu al khauful musmiru lil harabi minal makhufi fahiya khaufun makrunun bi amalin. Definisi rohbah beda dikit ya. Kalau tadi pakai ghain rohbah, ini rohbah pakai ha, rohbah. Nah rohbah ini hampir mirip dengan khauf. Kalau tadi rohbah mirip dengan roja, harapan. Kalau rohbah lebih mirip dengan khauf, rasa takut. Cuman agak mirip tadi, bedanya sedikit nih. Kalau rohbah ini al khauful musmir, rasa takut cemas yang muncul disertai dengan lari dari yang ditakuti. Lari dari yang ditakuti. Cemas, takut gitu ya. Disertai dari lari dari yang ditakuti. Dan dia khaufun makrunun bi amalin. Dia rasa takut yang diiringi dengan amal. Kalau tadi apa? Kalau yang rohbah tadi kan buah daripada roja. Nah ini sebaliknya. Dia rohbah ini buah dari khauf. Iya, buah dari khauf. Jadi itu tidak hanya rasa takut saja, tapi rasa takut benar-benar apa? Benar-benar dia khawatir jangan sampai terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat. Karena dia takut dengan dosa yang maksiat ini, dia khawatir nanti masuk neraka. Gitu loh. Kalau tadi kan harapannya ke surga, maka dia berusaha keras mengejar harapan dengan amal perbuatan, gitu ya. Kalau ini kan rasa cemas, takut, lari dari yang ditakuti. Betul kan neraka kan, dia takut. Ya kita kasih contoh lah begini. Sekarang tadi kan contohnya kalau rohbah kan surga, sekarang neraka. Seseorang ya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari api neraka. Jangan sampai lah, nauzubillah summa naudzubillah, ya kita masuk ke dalam neraka. Itu cita-cita kita ya. Cita-cita masuk surga, diselamatkan dari api neraka. Bahkan Allah sebut dalam Al-Quran apa? Faman zuhziha anin nar
wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka dan diselamatkan dan dimasukkan dia ke surga, maka itulah sebuah keberuntungan, ya, sebuah keberuntungan, sebuah kesuksesan yang sesungguhnya. Itu doa seorang muslim seperti itu. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Ya Rabb, saya memohon kepadamu surga dan dijauhkan, berlindung dari api neraka. Ini ya, jadi seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari api neraka dan jangan sampai dia masuk neraka. Ya, karena kita tahu akan dahsyatnya siksa api neraka, kengeriannya bagaimana, makanannya, minumannya penduduk neraka, ya, bahkan kedalaman neraka itu kayak apa, apinya berwarna hitam, bukan kuning lagi, bukan kuning, bukan biru lagi, ya, tapi berwarna hitam. Ya, bahkan untuk siksa yang paling ringan kita tahu ya, apa itu? Hanya pakai terompahnya sendalnya neraka ya sudah sampai masuk ke seluruh urat-urat tubuh, urat-urat ya, aliran darah sampai mendidih otaknya. Itu yang paling ringan. Gimana dengan dimasukkan sekalian dibakar itu ya? Itu baru pakai sendalnya saja sudah kayak gitu, apalagi sudah kebakar kayak apa, sudah gak kebayang ngerinya api neraka. Nah, ketika seseorang ya takut dengan siksa api neraka dan dia memohon kepada Allah agar selamat dari api neraka, apa yang terjadi? Disinilah lahir apa? Rohbah. Rasa cemas, lari dari yang ditakuti, yaitu api neraka. Apa yang dilakukan berarti ya? Dia semaksimal mungkin menjauhi segala bentuk dosa dan maksiat, ya, agar jangan sampai dengan sebab dosa dan maksiat ini apa? Menjadi sebab dia masuk neraka. Nah, itu. Bahkan lebih daripada itu, ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia takut, khawatir Allah tidak menerima amal ibadahnya. Makanya kita lihat dalam sebuah ayat yang lain, ketika Allah menceritakan, mengkisahkan orang-orang yang saleh di zaman dulu. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum la sabiqun. Lihat kondisi orang-orang saleh, gambaran orang-orang saleh zaman dulu. Para sahabat ridwanullahi alaihim, para nabi dan rasul, ya, mereka telah memberikan apa yang telah mereka berikan kepada Rabbnya. Mereka mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati mereka khawatir, takut, cemas. Bayangkan, mereka bukan orang-orang yang maksiat lah ya. Mereka orang yang telah mempersembahkan dari amal saleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Sudah berusaha maksimal dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun hati mereka disertai cemas, rasa takut kepada Allah Tabaraka wa taala. Kalau berbuat maksiat wajar takut gitu ya. Ini enggak. Justru orang yang beribadah ini, orang yang melaksanakan salat, puasa, orang yang khusyuk membaca Al-Quran, macam-macam lah. Dari yang mereka sudah berikan kepada Allah, tapi hati mereka khawatir, cemas. Annahum ila rabbihim raji'un. Dan sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabbnya. Karena mereka khawatir dan cemas. Mereka cemas, khawatir, takut akan amal ibadah dia tidak diterima. Masya Allah ya. Coba introspeksi diri kita ini. Kita belajar dari orang-orang saleh. Ya, jadi nggak bangga diri gitu loh, paham ya rasanya? Nggak ujub. Wah, saya udah sholat dong 5 waktu, ya kan? Saya udah puasa Senin Kamis, saya malam udah bangun tahajud jam 3 malam. Nggak ada seperti itu. Justru itu yang merusak amal. Sehingga mereka takutkan, ya Allah, apakah ibadah yang sudah saya berikan kepadamu ini diterima?
sudah benar-benar ikhlas karenamu ya Allah. Khawatir. Itu orang soleh seperti itu. Makanya ketika turun ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul SAW bertanya, ya Rasulullah, ahum yasruquna wa yaznuna wa yashrabuna al-khamra. Ya Rasulullah, apakah mereka itu orang-orang yang mencuri, orang yang minum khamar, orang yang berzina? Kenapa mereka takut? Kan mungkin pikirannya Aisyah, ya, cara berpikirnya kan mungkin kayak kita juga kan. Masa sih takut? Dia melakukan dosa apa? Gitu kan. Namanya orang takut kan berarti kan dia berbuat dosa, berbuat salah gitu ya. Ya. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam menjawab, la ya bintas Siddiq, tidak begitu wahai putri As-Siddiq. Ya. Mereka bahkan orang-orang yang yusalluna, orang-orang yang sholat, wa yasumuna, mereka itu orang yang berpuasa, wa yatasaddaquna, mereka itu orang yang bersedekah, wa hum yakhafuna alla yaqbalallahu min amalihi. Akan tetapi mereka khawatir, cemas, khawatir Allah tidak menerima amal ibadah mereka. Maka Nabi mengatakan, ulaika yusari'una bil khairat. Nah, mereka inilah orang-orang yang bersegera untuk mengamalkan, berlomba-lomba bersegera dalam beramal soleh. Insyaallah. Ya luar biasa ya. Karena fitrah manusia ketika sudah beramal soleh, mereka bangga kan? Bangga diri, merasa senang gini, bahkan terkadang ujub. Nah, orang yang soleh nggak seperti itu yang seharusnya. Dia introspeksi diri, apakah sudah benar ibadah yang kita kerjakan, sudah sesuai dengan apa yang Allah Rasul dan Rasulullah inginkan, yang sudah sesuai dengan Allah inginkan, sudah mencocoki sunnah Rasul, ya kan? Sudah mutaba'ah atau belum, sudah ikhlas apakah belum? Kalau ada kekurangan dia perbaiki, gitu kan? Jadi nggak merasa bangga diri, ujub, ya karena biasanya fitrahnya manusia kan gitu. Manusia umumnya ketika sudah beribadah merasa bangga, enggak seperti itu orang-orang yang soleh. Dia cemas, dia khawatir kalau Allah tidak menerima amal ibadah mereka. Kan sayang ya, sudah bertahun-tahun ibadah, ya, tapi apa nyatanya Allah tidak menerima, kan sangat disayangkan. Maka dia terus berdoa kepada Allah, khawatir, berdoa, memperbaiki diri agar Allah menerima amal ibadahnya. Ya, kayak di antara sifatnya orang-orang yang soleh zaman dulu, para salaf, ketika mereka Ramadan berlalu, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa 6 bulan agar Allah menerima amal ibadah. Dan 6 bulan kemudian mereka berdoa agar Allah mempertemukan dia dengan bulan Ramadan. Subhanallah, kan 1 tahun tuh. Setelah Ramadan 6 bulan itu mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal ibadahnya dia di bulan Ramadan. Tuh, mereka khawatir awal Ramadan yang full dengan ibadah yang mereka kerjakan, dari tarawihnya, baca Qur'annya, segala macam ya, sedekahnya. Kalau sia-sia nggak diterima kan percuma, sayang sekali. Maka mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal ibadah mereka di bulan Ramadan. Dan selama 6 bulan mereka berdoa terus. Dan 6 bulan setelahnya mereka memohon kepada Allah agar dia pertemukan dengan bulan Ramadan yang mendatang. Gitu ya kondisi orang-orang saleh. Ya, jadi kalau kita ingin meniru para salafun saleh, maka hendaknya kita harus menanamkan rasa raghbah dan rahbah dalam beribadah. Ya, raghbah dan raghbah. Jadi kalau saya ulangi lagi, kalau raghbah ini akhirnya memunculkan perasaan dia, memunculkan buah, kita meninggalkan dosa dan maksiat, ya, karena kita takut api neraka, ya, dengan dahsyatnya siksa yang ada di dalamnya. Maka kita hidup di dunia ini berusaha semaksimal mungkin menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, ya, menjaga ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Nauzubillah min dzalik. Sekarang pertanyaannya di sini ya.
Kenapa raghbah dan rahbah ini dikatakan ibadah? Ya, karena jelas ya. Kemarin sudah kita bawakan dalilnya. Innahum yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka orang-orang saleh dari Nabi dan Rasul, orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan, amal soleh. Terus wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh raghabah, harapan yang kuat, wa rahaba, penuh dengan apa? Rasa takut, cemas. Mirip ya dengan khauf sama roja. Cuma tadi bedanya tipis ya, tadi saya sampaikan bedanya. Ya, karena di sini Allah Subhanahu wa taala memuji keadaan orang-orang soleh, ya, itu mereka ibadahnya apa? Raghabah dan rahaba. Yang namanya pujian suatu kebaikan bukan? Kebaikan ya. Namanya sebuah pujian berarti sebuah kebaikan. Arti kebaikan termasuk apa? Amal saleh. Arti di sini secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang saleh ketika mereka beribadah kepada Allah dengan penuh raghabah dan rahbah. Kalau sebuah pujian berarti suatu kebaikan. Kebaikan berarti amal saleh. Berarti perintah bukan? Nah, diperintahkan. Entah perintahnya itu berbentuk wajib maupun sunnah, mustahab ya, atau mustahab. Inilah bentuk sisi ibadahnya. Ya. Jadi kalau antum baca Al-Quran kok ada perintah, atau kalau nggak perintah Allah memuji, ya ibadah tersebut berarti termasuk ibadah. Memuji amal tersebut berarti termasuk ibadah. Yang kedua, kenapa dikatakan raghbah dan rahbah ini adalah bentuk ibadah? Karena ibadah ini, amal ini terkandung apa? Mahabbah, wa ta'dhim, wa dhull wal khudu. Karena terkandung rasa cinta. Ya, rasa cinta dan pengagungan, rasa tunduk dan penuh dengan merendah diri. Ingat, yang namanya ibadah itu mencakup apa? Kamalul mahabbah, sempurnanya kecintaan dan sempurnanya pengagungan dan sempurnanya rasa tunduk dan menghinakan diri kepada zat yang kita tunduki atau yang kita yang kita cintai. Makanya begini, seseorang cinta dan mengagungkan ya kepada seorang raja atau seorang pemimpin, dia cinta dengan pemimpin, dia mengagungkan seorang pemimpin, dipuji-puji pemimpin tersebut. Namun dalam hatinya terkadang rasa apa? Benci, nggak suka. Ibadah bukan berarti? Bukan. Tapi kalau dalam hatinya rasa benci, walaupun secara yang nampak, yang zahir ya, itu dia cinta, memuji, mengagungkan ini. Tapi hatinya dia nggak suka, sebenarnya nggak suka. Terpaksa saja gitu. Berarti ibadah bukan dia? Bukan. Karena ada rasa kebencian di situ dalam hati ya. Walaupun secara nampak zahir itu dia itu cinta, tapi dalam hati dia membenci, itu bukan ibadah. Contoh lagi, suami istri. Sang suami cinta kepada istrinya, atau istri cinta kepada suaminya. Ya, penuh adanya mahabbah, rasa cinta. Namun apakah ada unsur menghinakan diri suami kepada istrinya? Ada nggak rasa menghinakan diri? Enggak kan? Ya, kita sekedar cinta saja, tapi nggak ada rasa kita merendahkan diri, menghinakannya kepada di hadapan seorang wanita. Kalau dia menghinakan diri ya terlaluan. Ya, enggak, kita cinta-cinta secara dohir aja. Tapi nggak ada rasa menghinakan diri, nggak ada. Itu berarti ibadah bukan? Bukan. Ya. Makanya ibadah itu harus terkandung tadi mahabbah, kamalul mahabbah, wa kamalul khudu, wa kamalul dhul. Sempurnanya kecintaan, sempurnanya ketundukan dan merendahkan diri. Nah ini, dan ini semuanya harus diberikan kepada Allah. Karena ibadah, nggak boleh kepada makhluk, takut kepada wali, kutub katanya yang sudah meninggal nanti. Kayak dia mereka punya roh-roh gentayangan yang bisa membantu kita, nggak boleh seperti itu ya. Keyakinan syirik ya. Jelas ya. Nah, ini intinya dengan rasa raghbah dan rahbah ini
Intinya pembahasan kita rohbah ini, ya, rasa takut, rasa cemas ini menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Itu ayat. Dia berusaha sekuat tenaga menjauhi perbuatan dosa dan maksiat sebisa mungkin. Dan dia semakin lama tidak merasa sombong, tidak merasa ujub dengan amal ibadah yang dia kerjakan. Ya. Makanya ketika Allah berikan nikmat kepada kita bisa sholat, qiyamul lail, jangan sekali-kali kita sombong atau sampai merendahkan orang lain yang mereka tertidur di tengah malam. Ibnu Qayyim pernah mengatakan, "Idza fatahallahu 'alaika baban, ya, fisyam, fala tandur lil muftirina nadratan isdira." Jika Allah telah bukakan kepada kalian pintu kemudahan untuk berpuasa, puasa sunnah mungkin ya, Senin Kemis atau puasa Daud, maka jangan sekali-kali engkau memandang orang-orang yang tidak berpuasa, orang yang berbuka dengan pandangan yang penuh dengan apa? Kerendahan, pandangan merendahkan orang lain. Saya akan puasa, dia nggak puasa, hati-hati kayak gitu. Justru yang seperti ini bisa rusak amal kita. Inilah ujub, lah. Kalau ujub itu lebih ke bangga diri dengan ibadah, ya. Kalau riya kan ingin dibanggakan dengan orang lain biar memuji, enggak ya? Maka ujub itu kan lebih membanggakan diri. Ya, itu perbedaan ujub dengan ujub dengan apa? Riya. Riya biar orang lain melihat dan memuji kan gitu. Kalau ujub kan dirinya yang memuji gitu loh. Bangga dirinya yang memuji diri sendiri akal ibadah. Gitu. Ya. Maka beliau berkata juga, "Idza fatahallahu 'alaika baban fil qiyam fala tandur lin-na'imina nadratan isdira." Jika Allah telah membukakan pintu kemudahan bagimu untuk qiyamul lail, salat malam, Insya Allah ini nikmat, ya, yang tidak diberikan, memang tidak diberikan oleh setiap hamba. Dimudahkan bangun malam bisa salat tahajud. Kata Nabi, jangan sekali-kali kau memandang dengan pandangan yang sinis, pandangan yang rendah orang yang tertidur di malam. Dia bisa bangun malam terus, saya hebat tuh, dia tidur, ya kan, mau terus kerjaannya. Jangan sampai memandang orang lain seperti itu, nganggapnya rendah gitu. Hati-hati yang saat ini rusak, hati yang rusak seperti ini. Dia nggak ngerti kalau kemudahan ibadah itu Allah yang memberikan. Kenapa harus merendahkan orang lain? Ya kan? Namanya ujub. Kita beli juga, "Idza fatahallahu 'alaika baban fil jihad, fala tandur lil qaidina nadrata isdira." Jika Allah telah membukakan pintu jihad, insyaallah diberi kemudahan untuk bisa ikut berjihad, berperang di jalan Allah. Rasa pemberaninya, ya, berjihad, meninggalkan harta, ya, mengorbankan nyawa, harta, segala macam lah ditinggalkan untuk membela agama Allah, berjihad. Lalu kan jangan sekali-kali kamu memandang orang-orang yang tidak ikut jihad dengan pandangan yang penuh dengan kerendahan atau sinis gitu, ya. Kata beliau, farubba qaidin wa muftirin. Bahkan terkadang, barangkali, bisa jadi orang yang tidak berpuasa, orang yang tidak qiyamul lail, naimin, ya, orang yang tidak berjihad itu lebih baik daripada engkau yang beribadah. Kenapa? Li'annal mu'jib la yas'udu amaluhu. Karena orang yang ujub, dibangga dengan ibadah yang dia kerjakan, amalnya tidak sampai terangkat ke langit. Diterima maksudnya kan? Kalau dia sampai bangga diri, ingat amal kita nggak diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, bisa jadi lebih baik orang yang tadi. Orang yang dalam keadaan tertidur di tengah malam, dia tidak qiyamul lail. Kemudian dia di pagi hari dia menyesal. Ya Allah, saya kok nggak bisa bangun malam. Itu lebih baik seperti itu, dia menyesal. Menyesali perbuatannya, ya, karena tidak bisa bangun malam. Kemudian dia bertobat kepada Allah, memohon kepada Allah kemudian agar bisa bangun di tengah malam. Itu lebih baik seperti itu. Menyesal, ya dia bangun di pagi hari, kemudian dia menyesali
akan perbuatan dia tidak bisa berpuasa, tidak bisa bangun malam, tidak bisa berjihad, itu lebih baik daripada orang yang ujub. Karena orang yang ujub itu orang yang tidak diterima, yang tidak terangkat amal ibadahnya. Itu ya. Jadi kita belajar sedikit tentang rohbah ini agar kita semakin takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan terus meninggalkan, berusaha ya. Memang fitnah di dunia sangat banyak sekali, tapi kita setidaknya berusaha meninggalkan maksiat dan perbuatan dosa ya, agar kita selamat dari api neraka. Itulah buah daripada rohbah. Besok kita bahas al-khusyuk insyaallah taala. Mungkin demikian bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.